Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Malam ini dalam rasa sukacita kita bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Sebelum membaca pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan lagi kepada kami kesempatan ini untuk bersekutu membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Doa Perlindungan di Masa Tua. Mazmur 71 ini menggambarkan perjalanan hidup pemazmur Daud sejak masa kecil hingga dewasa, sampai pada masa tuanya. Mazmur 71 ini memuat kesaksian pemazmur bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, gunung batu, tempat berteduh dan kubu pertahanannya menghadapi musuh dan bahaya, sebagaimana tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat dan kasih karunia, dan sudah mengenal Dia dari sejak di kandungan, masa muda hingga masa tuanya, tertulis di ayat 6. Oleh sebab itu, pemazmur bersaksi bahwa mulutnya penuh puji-pujian dan penghormatan sepanjang hari kepada Tuhan, tertulis di ayat 8. Seperti kita baca tadi di ayat 17 dan 18 di nats yang kita baca di atas, pemazmur di masa tua terus berharap kepada Tuhan, sekaligus berdoa supaya dimampukan memberitakan keadilan kasih dan kuasa Tuhan, serta perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada generasi sekarang dan generasi penerus, termasuk kepada anak cucunya. Pemazmur sadar bahwa pada masa tua kekuatan kita makin lemah. Di Mazmur 90 ayat 10, pemazmur Musa
yang sebenarnya dia sendiri mencapai usia 120 tahun. Dia menyatakan bahwa usia manusia itu pada umumnya hanya sampai 70 tahun. Kalaupun dicapai sampai usia 80 tahun atau lebih, biasanya sering mengalami sakit-sakit dan penderitaan karena organ-organ tubuh secara perlahan kurang berfungsi. Sakit dan penderitaan di masa tua pasti datang. Oleh sebab itu, sebagai orang berusia tua, kita harus terus berlindung kepada Tuhan dan berdoa supaya dalam berbagai penderitaan kita tetap mempunyai iman teguh kepada Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Tidak tergoda untuk mencari kekuasaan dunia ini atau kuasa-kuasa kegelapan. Supaya bila tiba waktunya Tuhan memanggil kita ke sisinya, kita menjadi pemenang dan menerima mahkota keselamatan dan hidup kekal. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa saja yang perlu kita lakukan di masa tua kita? Tentu banyak yang dapat kita lakukan. Pertama, untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Kalau bisa dapat menghasilkan yang sesuai dengan kebugaran fisik dan kesehatan kita dan talenta yang kita miliki. Supaya dengan demikian maka kita boleh mendapat pencaharian. Sedapat mungkin supaya dapat kita usahakan, supaya tidak seluruh kebutuhan kita di masa tua sangat tergantung kepada anak-anak kita. Kita juga sebagai orang tua harus menjaga supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi keluarga anak-anak kita. Yang kedua, yang paling utama adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Setiap kesempatan harus kita gunakan membiasakan mereka merindukan dan bergaul dengan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, tekun berdoa dan beribadah. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Musa menasihati seluruh bangsa Israel supaya tekun membaca firman Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Di Ulangan 11 ayat 15 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya baca sekali lagi ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Di ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak
anakmu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mendidik anak-anak kita sejak masa kecil dan mudanya, supaya di masa dewasa dan masa tuanya mereka tetap merindukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Amsal 22 ayat 6. Demikian, didiklah orang-orang muda menurut jalan-jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai orang tua, kita harus terus berdoa supaya hidup kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam menghadapi berbagai penyakit dan penderitaan yang pasti akan ada, iman kita tetap kokoh dan teguh hanya kepada Tuhan. Dalam masa tua, tetaplah melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang bermakna, sesuai dengan tingkat kebugaran fisik dan kesehatan kita, dan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Setiap kesempatan harus kita gunakan mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu, supaya mereka juga menjadi pelaku firman dan pengikut Tuhan Yesus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pelindung, penolong, dan penopang kami yang setia. Tolonglah kami di masa usia tua kami, di dalam menghadapi segala penderitaan dan penyakit yang mungkin terjadi. Kami tetap hanya berpasrahkan diri kepadamu saja. Iman percaya kami tetap teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan untuk mengajarkan firman-Mu kepada anak cucu kami, supaya mereka juga selalu merindukan firman-Mu, menjadi pelaku firman dan pengikut Yesus yang setia. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.